Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka untuk kakak semuanya, Gus Depan se-Jawa Timur. Baik, di sini merupakan tutorial terkait dengan bagaimana cara untuk pelaporan ya kakak semuanya terkait dengan penggunaan SIPA Pramuka Jawa Timur. Nah, silakan kakak semuanya di sini merupakan dashboard dari SIPA Pramuka Jatim.or.id. Silakan kakak buka di situs ini. Nah, selanjutnya, bagaimana kakak akan melaporkannya itu melalui dari mana? Nah, silakan kakak menuju ke fitur dari renovasi. Silakan kakak semuanya diklik. Nah, selanjutnya kakak semuanya akan masuk ke bagian. Nah, ini merupakan dashboard dari si KPU Jawa Timur tahun 2026. Nah, silakan kakak semuanya di sini bisa melihat terkait dengan bagaimana sih persebaran dari pengguna persebaran dari pelaksanaan ITAPW tahun 2026 itu sendiri, mulai dari masing-masing WhatsApp itu bagaimana, masing-masing Gus Depan itu bagaimana, seperti itu. Silakan kakak semuanya bisa langsung klik login. Silakan masukkan username SIPA. Ini menggunakan kode ya kakak semuanya. Masing-masing Gus Depan itu memiliki kode Gus Depannya masing-masing. 32 itu merupakan kodenya dari WhatsApp, 05 itu merupakan contoh, sebagai contoh 05 itu merupakan kodenya dari Kuaran, dan 420 itu merupakan kode dari Gus Depannya kakak. Silakan bagi kakak yang lupa, silakan bisa menghubungi dari admin WhatsAppnya masing-masing, seperti itu apabila lupa password. Kemudian kakak silakan bisa langsung masuk. Nah, kakak silakan bisa langsung masuk untuk ke dashboard SIPA-nya ITAPW. Nah, di sini ada dashboard untuk Gudep. Silakan, ini salah satu contohnya kakak semuanya. Di sini terkait dengan penanggung jawab. Oh iya, mungkin saya pakai yang akun satunya saja, izin. Oke, untuk yang satunya itu kurang lebih sama. Nah, ini merupakan salah satu dashboard yang sudah yang ada di SIPA PW. Silakan kakak semuanya nih. Di sini merupakan ringkasan terkait dengan pelaksanaan ITAPW yang sudah kakak lakukan di Gus Depan yang kakak masing-masing. Ini ada total proyeknya kakak, kemudian total penerima manfaat jumlah orangnya, dan juga pengelolaan anggaran biara. Di sini kakak bisa langsung menuju ke bagian penanggung jawab data. Nah, di bagian penanggung jawab data ini merupakan silakan dari admin SIPA Gudepnya kakak masing-masing untuk mengisi di bagian penanggung jawab data, seperti itu. Nah, di sini silakan masukkan namanya, misalkan silakan ini sebagai contoh. Namanya, terus nomornya, kemudian emailnya silakan bla bla bla, contoh gmail.com. Nah, ini merupakan alamat lengkap dari Gus Depannya kakak. Oke, silakan memasukkan alamat gugus depannya kakak. Oke, contoh Jalan Veteran, contoh ya, contoh. Kemudian RT-nya berapa, kode posnya berapa, misalkan 000 kemudian pilih kabupaten kotanya, contoh ya, contoh ya. Kemudian kecamatan, kelurahannya di mana. Nah, di sini silakan memasukkan KTP-nya kakak masing-masing yang sebagai PC, seperti itu. Silakan dimasukkan. Kalau sudah, silakan nanti menggunakan fitur save, seperti itu. Nah, di sini sudah ada. Silakan kakak menggunakan fitur save, seperti itu. Simpan di perubahan. Nah, di sini, nah apabila ada hal-hal yang tidak sesuai, akan ada notifikasi. Jadi silakan kakak semuanya dipastikan tidak ada yang tipu. Oke, silakan simpan. Setelah simpan, data di sini sudah langsung tersimpan. Jadi secara otomatis di bagian seluruh ini EJ-nya adalah kakak yang mengisi sebagai seorang admin Gudep. Kemudian selanjutnya silakan kakak masuk ke bagian data penerima manfaat. Di sini merupakan pure atau benar-benar fokus pada penerima manfaat. Siapa sih yang akan kakak kolaborasikan? Siapa rumahnya? Seperti itu. Silakan tambah penerima, masukkan namanya, silakan bla bla bla. Contoh ya. Kemudian NIK-nya ini wajib sesuai dengan NIK yang menjadi penerima. Ingat, yang menjadi penerima. Contohnya
Ini 16 digit. Nah, nomor HP-nya opsional tapi bisa disarankan masukkan. Kemudian emailnya juga apabila ada. Kemudian foto KTP dari penerima manfaat. Silakan kakak masukkan. Kemudian di sini merupakan lokasi unit rumah kakak yang dibangun. Silakan kakak semuanya untuk memasukkan alamatnya. Ini sesuai dengan alamat asli ya. Kalau misalkan kakak bingung, silakan mencari di Google Maps seperti itu. Kemudian pilih kabupaten kotanya, contoh. Nah, kemudian di sini merupakan lokasi, silakan kakak cari di Gmaps-nya atau di Maps tersebut di mana lokasi kakak melakukan kegiatan pembongkaran atau renovasi rumah. Gitu. Contoh di Argas Arosbaya. Silakan diklik aja, nanti langsung Maps-nya masuk. Oke. Nah, selanjutnya merupakan legalitas rumah, di mana ini merupakan jenis terkait, jenis-jenisnya sudah ada SHM, ini asli, silakan dilampirkan kalau misalkan itu. Oke. Kalau misalkan itu SHM, kemudian surat keterangan ini bisa dari RW atau RT setempat yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan pemilik si rumahnya. Kemudian surat pernyataan sama juga. Silakan masukkan. Kemudian silakan unggah filenya. Sebagai contoh ya kakak semuanya. Oke, kalau sudah silakan kakak simpan perubahan. Nah, di sini, nah ini email jangan lupa @gmail.com. Nah, ini kelurahan dan desa wajib diisi, maka kakak semuanya harus mengisi. Ingat jangan sampai ada yang kosong kakak semuanya ya. Ini sebagai contoh. Ini pilih dokumennya SHM, contoh ya, contoh. Silakan sesuaikan dengan realitas yang di lapang, masukkan saja. Oke, simpan perubahan. Di sini merupakan data yang sudah tersimpan. Ingat, pada saat data penerima manfaat ini merupakan bukan hal yang sudah selesai, tapi ini hanya separuhnya saja. Bagaimana untuk menyelesaikan kegiatan? Silakan kakak masuk ke bagian renovasi. Di sini merupakan bagian untuk melaporkan seluruh kegiatan yang sudah kakak lakukan, baik dari sebelum, pada saat pengerjaan, hingga sesudah pengerjaan. Silakan masukkan bagian renovasi, masukkan contoh ini tautan Ayo Pramuka jika kakak nanti pendaftaran atau sebagainya itu menggunakan Ayo Pramuka atau pemberitaan dan sebagainya, silakan masukkan di sini. Kemudian jumlah peserta. Ingat pesertanya ini merupakan peserta sebagai contoh TD, penegak, pandega, kemudian peserta didik. Ini peserta didik. Silakan masukkan kakak semuanya. Kemudian ini jumlah penerima kakak sesuai dengan di kakak tersebut itu ada berapa, silakan masukkan. Itu jumlah relawan. Nah, ini non peserta. Misalkan dari relawan masyarakat itu ada berapa, ibu PKK ini jumlahnya berapa. Oh ya, maksudnya ini adalah relawan dari gerakan pramuka. Silakan masukkan dari seluruh unsur yang menjadi non peserta. Silakan kakak masukkan jumlah relawan pramuka. Kemudian selanjutnya nih, jumlah masyarakat yang terlibat ini adalah non pramuka yang ikut dari kakak dan sebagainya, itu silakan masukkan surat tugasnya juga. Nah, ini daftar peserta silakan masukkan untuk Excel yang terdiri dari nomor, nama lengkap, pangkalan, dan juga kuartir cabang. Seperti itu kakak, silakan masukkan di bagian ini. Kemudian di sini merupakan foto-fotonya, silakan masukkan foto kondisi awal itu sebelum kakak melaksanakan renovasi itu seperti apa, pada saat proses pengerjaan itu seperti apa, silakan masukkan semuanya dan selesai. Jadi ada before, ada sebelum, dan after selesai. Kemudian masukkan dokumentasi, silakan menggunakan Google Drive untuk dilampirkan di sini dan wajib untuk open access publik. Oke kakak semuanya. Kemudian di sini data penerima manfaat, silakan di sini merupakan nomornya ya kak. Misalkan namanya apakah di sini merupakan kolom yang terintegrasi dengan sebelumnya data penerima. Jadi kalau data penerimanya kakak di sini nih, contoh nanti di sini akan langsung muncul kakak semuanya. Nah, di sini nanti langsung muncul namanya siapa. Contoh.
Nah, NIK-nya bisa kakak masukkan. Contoh ya, NIK-nya. Di sini bisa kakak masukkan dan ini langsung muncul kakak semuanya. Ingat masukkan NIK-nya ya. Contoh 38. Nah, langsung klik. Di sini sudah langsung terintegrasi ya kak semuanya. Oke, di sini rincian anggarannya silakan menggunakan apa, misalkan ringan, TR-nya berapa, maksudnya jumlahnya, misalkan terus akumulasinya berapa, masukkan juga. Itu. Kemudian detailnya, ini melakukan pembangunan apa aja contohnya, mengecat dinding rumah tampak depan, silakan kakak masukkan sesuai dengan realita, jangan dilebih-lebihkan ataupun jangan dikurangkan, seperti itu, sesuai dengan realitas yang ada. Kemudian masukkan di sini kalau misalkan ternyata ada donatur atau misalkan ada terkait sponsor dan sebagainya, silakan kakak masukkan, atau misalkan menggunakan iuran. Nah, contoh iuran anggota, masukkan tadi maksudnya iuran, jumlahnya berapa, misalkan 500.000. Nah, di sini ada kegiatan deskripsi tambahan. Contoh, selain kegiatan pemugaran atau renovasi rumah, contohnya kegiatan tanam pohon, kegiatan melakukan pendidikan kepada teman-teman difabel dan sebagainya, atau melakukan open donasi dan sebagainya, silakan kakak masukkan di sini. Di sini masukkan juga terkait dengan buktinya kegiatan dan masukkan file kerjasama atau surat dan sebagainya. Ini sebatas opsional. Silakan jika ada lakukan, jika tidak masalah, seperti itu. Baik ya kak, silakan. Nah, setelah semua ini selesai, kakak semuanya. Nah, setelah ini semua selesai, nanti silakan kakak melakukan simpan data. Data tersimpan, maka di sini langsung terupload di sini. Nah, sudah muncul aset Bahrudin. Ini sebagai contoh. Ini sebagai PJ-nya, penanggung jawab, dan selanjutnya di sini, nah ini secara rekap sudah ada. Kemudian ya di sini masuk ke bagian rekapan. Nah, silakan kakak bisa melihat ketika di bagian rekapitulasi ini sudah muncul, maka bisa dikatakan bahwa program kakak sudah selesai dilaporkan. Bukan dilaporkan, maksudnya diunggah di SIPA Jatim. Bagaimana cara untuk melaporkannya? Silakan kakak di bagian nih, di bagian nih ringkasan. Ini kan sudah ada draftnya, progres fisik. Nah, di sini, nah di sini karena belum diupload, maka secara data ini belum selesai. Seperti itu. Jadi semuanya ini harus dilampirkan kakak semuanya. Oke. Nah, kalau sudah bagaimana nih kak? Nah, kalau sudah silakan di bagian laporan ini. Maka jika sudah sampai di sini, semuanya sudah masuk di sini, maka bisa dikatakan bahwa program PW kakak sudah selesai dilaporkan dan dilaksanakan. Seperti itu. Baik ya kakak, berikut merupakan tata cara untuk laporan dari SIPA Jatim. Jadi harapannya terkait dengan panduan ini kakak bisa secara mandiri oleh admin gugus depan masing-masing untuk melaporkan kegiatan SIPA, untuk melakukan kegiatan ITA-PW seperti itu. Baik, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ramah.